Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya teman-teman. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat dan juga selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kali ini saya akan memaparkan tentang pengertian otak dan juga bagian-bagian otak. Otak merupakan salah satu organ terpenting pada tubuh. Otak merupakan pusat saraf pada manusia. Otak memiliki 1350 cc, memiliki volume 1350 cc dan memiliki saraf 100 juta sel saraf atau neuron yang menunjang fungsinya. Otak juga merupakan pengendali tubuh, karena bila otak kita sehat, maka tubuh kita cenderung akan terdorong menjadi sehat. Ataupun sebaliknya, apabila otak kita tidak sehat, cenderung badan kita pun mungkin akan tidak sehat. Fungsi daripada otak, salah satu fungsi daripada otak adalah sebagai pusat regulasi tindakan yang dialami dan sebagai pusat pengatur organ-organ tubuh seperti mengatur kerja jantung, hati, dan juga lain-lain. Bagian-bagian otak terdiri dari ada otak besar atau cerebrum, otak kecil cerebellum, batang otak brainstem, dan juga limbic system. Nah, dari otak-otak tersebut terbagi lagi menjadi bagian-bagian kecil. Otak besar merupakan sesuai dengan namanya otak yang terletak pada bagian terbesar pada otak. Dengan otak besar, manusia bisa membedakan otak manusia dengan otak hewan. Dengan otak besar ini atau dengan cerebrum ini mampu berpikir, mengendalikan pikiran, berbicara, mengingat, ya. Otak besar terbagi menjadi 4 bagian, yaitu ada lobus frontal, lobus parietal, lobus occipital, dan lobus frontal. Lobus frontal yaitu bagian otak yang menduduki bagian terdepan dari struktur otak besar. Lobus frontal memiliki hubungan erat dengan perilaku manusia, seperti kognitif, bergerak, perencanaan, menyelesaikan masalah. Lobus parietal adalah bagian otak yang terletak pada bagian tengah otak besar. Lobus parietal ini berhubungan dengan sensorik tubuh berupa tekanan, sentuhan, dan juga rabaan. Yang ketiga itu lobus occipital. Lobus occipital ini bagian otak yang terletak di paling belakang. Dan juga lobus occipital ini berhubungan dengan visual atau penglihatan manusia, sehingga mampu membedakan segala apa yang dilihat oleh mata. Terus yang keempat yang terakhir adalah lobus temporal. Lobus temporal ini adalah otak yang terletak pada bagian kiri dan kanan otak. Lobus temporal ini berhubungan dengan suara atau verbal. Manusia hingga dengan adanya lobus temporal ini, manusia dapat membedakan berbagai bahasa yang digunakan. Terus yang ada lagi otak kecil. Otak kecil berada di bawah lobus occipital, otak besar tepatnya di bagian belakang kepala dan berhubungan dengan leher bagian atas. Otak kecil memiliki hubungan dengan fungsi gerak manusia seperti mengontrol gerakan koordinasi otot, terus mengatur keseimbangan tubuh dan mengatur sikap dan porsi tubuh. Batang otak atau brainstem, batang otak berada di leher tulang belakang dan memanjang ke sumsum tulang belakang. Batang otak mengatur fungsi dasar manusia seperti mengatur proses kerja ginjal, denyut jantung, proses pernapasan. Batang otak terbagi menjadi
beberapa bagian, yaitu ada modula oblongata. Modula oblongata adalah titik awal mulanya saraf yang akan menuju ke tulang belakang sehingga melanjut ke seluruh tubuh. Oblongata ini berhubungan dengan fungsi otomatis organ-organ pada manusia. Terus selanjutnya ada pons. Pons adalah bagian batang otak yang terletak di bawah modula oblongata dan mengatur serta meneruskan segala informasi ke bagian otak yang lainnya. Terus ada selanjutnya lagi adalah sistem limbik. Sistem limbik atau limbik system. Sistem limbik adalah bagian otak yang terletak di tengah-tengah komponen sistem limbik. Komponen sistem limbik yaitu ada talamus, cingulatigerus, fornik, amigdala, hipokampus, paradipokampus gyrus. Sistem limbik berhubungan dengan alam sadar manusia, pusat emosi, pusat data, pusat lapar, pusat haus, dan segalanya. Nah, itulah penjabaran dari otak. Mohon maaf jika banyak kekurangan dalam pengucapan ataupun dalam penyampaian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.